Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Rohima Putri, NPM 213210383 dari Prodi Teknik Perminyakan kelas A, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang juga ini merupakan tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan masuki materi yang pertama, yakni materi yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 8 antara lain: huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama itu huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Lalu huruf vokal. Huruf vokal yakni huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yakni huruf selain huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Lalu selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya pandai menggunakan AI, harimau menggunakan AU, dan boykot memakai OI. Lalu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. KH tadi contohnya khusus, NG itu ngarai, dan NY contohnya itu nyata. Selanjutnya ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan lain sebagainya. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Lalu yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan.
Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Dan juga huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Juga huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ini penulisan kata. Yang terdiri dari ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, nya, kata sandang si dan sang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, kemajuan. Lalu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misal pasca sarjana. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak strip anak, anak-anak. Lalu ada yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Lalu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal, misalnya pandai. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kain itu disimpan di dalam lemari. Lalu yang ketujuh ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan ada singkatan dan akronomi. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik.
Lalu singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya Rp, rupiah. Selanjutnya, akronomi nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu, akronomi nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronomi bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misal, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misal, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. 25 di sini ditulis dengan huruf angka. Yang ketiga, angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Misal 0,5 cm. 0,5 di sini ditulis dengan angka. Yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misal, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun rupiah. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misal, Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. 10. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Lalu yang ke-11 ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yakni pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma juga dipakai di antara a, nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Baiklah, yang selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai juga untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dapat juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Dan juga tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dan tanda tanya juga bisa dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Lalu ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Kedua, tanda elipsis juga bisa dipakai untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk menggapit judul, sajak, lagu,
film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu tanda petik juga dipakai untuk menggabit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Lalu ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggabit petikan yang terdapat dalam petikan lain, dan juga dipakai untuk menggabit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggabit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk menggabit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk menggabit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dalam dimunculkan atau dihilangkan. Dan yang terakhir, tanda kurung juga dipakai untuk menggabit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Lalu ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggabit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku juga dipakai untuk menggabit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Lalu ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Lalu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dan juga tanda garis miring dipakai untuk menggabit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Lalu selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Lalu kita masuk ke materi terakhir ini, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dalam berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ilhom, par ilhom. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun dalam hal pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.